Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrindra Kusumaningtyas dari Offering A21. Di sini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran terpadu. Yang pertama ada model penggalan atau fragmented. Model fragmented ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Misalnya, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajarannya, butir-butir materi tersebut dilaksanakan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda-beda. Yang kedua, model keterhubungan atau connected. Model connected dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir pembelajaran seperti kosakata, struktur, membaca, dan mengarang. Misalnya, dapat dipayungkan pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Penguasaan butir-butir pembelajaran tersebut merupakan keutuhan dalam membentuk kemampuan berbahasa dan bersastra. Hanya saja, pembentukan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman secara utuh tersebut tidak berlangsung secara otomatis. Karena itu, guru harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu. Yang ketiga ada model sarang atau nested. Model nested merupakan pemaduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Di sini, guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tentang bentuk kata, makna kata, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi, daya berpikir logis, menentukan ciri bentuk dan makna kata-kata dalam puisi, dan membuat ungkapan dan menulis puisi. Yang keempat, ada model urutan atau rangkaian atau sequence. Model sequence merupakan model pemaduan topik-topik antara mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Contoh penerapan dalam pembelajaran yaitu isi cerita dalam roman sejarah. Misalnya, topik pembahasannya secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan ikhwal sejarah perjuangan bangsa, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Yang kelima ada model bagian atau share. Model share merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Model share merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN, misalnya, dapat bertumpang tindih dengan butir pembelajaran dalam tata negara, PSBB, dan sebagainya. Yang keenam ada model jaring raba-laba atau webbed. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Contoh penerapannya seperti IPA terpadu yang menggabungkan mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi, dan juga ada IPS terpadu yang menggabungkan antara sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Yang ketujuh ada model galur atau threaded.
treated. Model treated ini merupakan model pemaduan bentuk keterampilan. Pada model ini, pendekatan metakurikuler digunakan untuk mencapai beberapa keterampilan dan tingkatan logika para siswa dengan berbagai mata pelajaran. Misalnya, guru mempunyai target untuk membuat prediksi dalam percobaan di laboratorium matematika, IPA, bahasa, yang pada saat bersamaan ada guru IPS yang mempunyai target dalam peramalan kejadian-kejadian saat ini, di mana keseluruhan kegiatan tersebut membentuk suatu untaian keterampilan atau membuat ramalan yang bersumber dari lintas berbagai mata pelajaran. Yang kedelapan ada model keterpaduan atau integrated. Model integrate merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Contoh penerapannya dalam teks membaca merupakan bagian mata pelajaran bahasa Indonesia. Dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika, pengetahuan alam, dan sebagainya. Dalam hal ini, diperlukan penataan area isi bacaan yang lengkap sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai butir pembelajaran dari berbagai mata pelajaran yang berbeda tersebut. Ditinjau dari penerapannya, model ini sangat baik dikembangkan di sekolah dasar. Yang kesembilan ada model celupan atau immersed. Model immersed ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Contoh penerapan model immersed ini adalah ketika seorang mahasiswa memperdalam ilmu kedokteran. Maka selain biologi, kimia, komputer juga harus mempelajari fisika dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya masing-masing. Yang terakhir ada model jaringan atau network. Model network merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengadakan kemungkinan pengubahan konsepsi bentuk pemecahan masalah maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Contoh penerapan model network ketika siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Nah, demikianlah penjelasan mengenai model-model pembelajaran terpadu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.